Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأخوات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama dan terutama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama pada pertemuan kali ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar bersama, mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu yang paling pertama dan terutama sekali, atau ilmu yang paling wajib di antara ilmu yang lainnya yang mesti dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah adalah ilmu tauhid, ilmu tentang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala, di dalam perbuatannya, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlulah kita mempelajarinya secara terperinci. Begitulah manhaj salaf. Manhaj salaf yaitu metode cara beragamanya para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah mengkaji tentang pokok-pokok agama dengan sangat terperinci. Betul-betul mereka mengkaji rukun iman secara detail. Berbeda dengan manhaj-manhaj yang lain. Ya, sebagaimana dahulu kita ketika di TPA paling hanya disebutkan menghafal rukun iman. Bagaimana rukun iman itu ada berapa? Ya kan? Rukun iman ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab-kitab. Keempat, percaya kepada nabi dan rasul. Keenam, percaya kepada hari kiamat. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada takdir baik, ya, kadar baik dan kadar buruk.
Begitulah yang diajarkan oleh ya guru-guru kita waktu di TPA. Dan mayoritas ya orang-orang yang tidak betul-betul mengambil agama sebagaimana beragamanya Nabi dan para sahabatnya. Sebagaimana ya iman itu tidak hanya sebatas dipercaya. Iman bukan hanya sebatas percaya. Ya. Iman itu sebagaimana didefinisikan oleh para salaf, yaitu qaulun wa amalun. Iman adalah berupa ucapan dan perbuatan. Ya, ini definisi iman dan banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka perlu kita ulang-ulang kaji kita bahwasanya iman secara garis besar dia itu berupa ucapan dan perbuatan. Ya. Yazidu wa yanqus. Dia bertambah dan berkurang. Ya. Iman itu bertambah dan berkurang, tidak menetap. Ya. Rinciannya, iman adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Iman, ucapan hati dan ucapan lisan, serta amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Tadi kita sebutkan iman ya bukan hanya sebatas percaya. Banyak di pengajian-pengajian, di wirid-wirid diajarkan oleh buya-buya, tuanku-tuanku, iman itu hanya dipercaya. Tidak. Ya. Itu imannya orang-orang Murji'ah, kaum munafik. Ya. Akhirnya mereka memang malas beribadah. Banyak mereka itu tidak melaksanakan sholat dan amal-amalan yang diperintahkan yang lainnya karena mereka menganggap iman itu hanya sebatas dipercaya saja. Maka kita perlu kembalikan pemahaman beriman sebagaimana imannya sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Surat Al-Baqarah ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya di dalam surat Al-Baqarah 137, afwan. Al-Baqarah 137. Ini kalau bisa dihafal. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalaulah mereka itu beriman sebagaimana imannya kalian wahai sahabat Nabi, faqad ihtadaw. Nah, ini adalah dalil kita wajib beriman sebagaimana imannya sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Karena kita apabila beriman sebagaimana imannya sahabat Nabi, karena orang yang pertama kali beriman di dalam umat ini adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita diperintahkan, kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalaulah mereka siapapun dia ya beriman sebagaimana imannya sahabat Nabi, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka itu berada di dalam garis petunjuk, berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, berada pada garis Shiratal Mustaqim, yang mana sering kita baca-baca di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya, orang yang betul-betul beriman mengikuti imannya sahabat Nabi, maka itulah ya bentuk dari dia itu meniti jalan yang lurus, itu jalannya Nabi dan para sahabatnya. Kemudian Allah peringati di ayat yang
selanjutnya ya di dalam masih ayat itu lanjutannya wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka berpaling, tidak mau beriman sebagaimana imannya sahabat, maka mereka telah menyatakan permusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Maka mereka sedang berada di garis permusuhan, perlawanan atau pertentangan denganmu wahai Muhammad, dan termasuk menentang Allah SWT. Siapa saja yang menentang Nabi Muhammad, menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, maka sejatinya dia sedang menentang Allah SWT. Maka ini bukan perkara yang ringan. Orang yang menyelisihi manhajnya sahabat Nabi, puncak manhajnya sahabat Nabi adalah keimanan, akidah mereka. Kalau diselisihi, maka nyatakanlah permusuhan atau perperangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak akan menang kita kalau melawan Allah dan Rasulnya, akan pernah menang. Maka ya, kita teruslah berusaha mengkaji bagaimana imannya Nabi beserta para sahabatnya, karena kita diperintahkan untuk itu. Makanya kita sebutkan iman tadi adalah berupa ucapan dan perbuatan. Tidak cukup diyakini atau dipercayai saja, tidak. Ya, harus dengan diucapkan dan diamalkan. Ya, diucapkan dengan hati dan dengan lidah, kemudian diamalkan dengan hati, diamalkan dengan lidah, diucapkan ya amalan di lidah kita, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Dan dia bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Surat Al-Anfal ayat 2, kata Allah, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Hanyalah orang yang betul-betul beriman yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hatinya. Hanya orang-orang yang betul-betul beriman, betul-betul beriman sebagaimana imannya sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka orang itu apabila disebutkan nama Allah maka hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dia mengkaji ayat-ayat Allah, belajar. Dan apa yang kita lakukan ini ya adalah dalam rangka agar iman kita bertambah. Kita membacakan ayat-ayat Allah dan mendengarkannya. Kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah, dan kita berharap ditambah iman kita, naik. Maka ini salah satu ayat ya sebagai dalil bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Karena apabila disebutkan ada penambahan, maka itu menandakan adanya pengurangan. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Maka inilah iman yang diyakini oleh salafus saleh, orang-orang yang betul-betul mengikuti ya sunnahnya Nabi beserta para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka telah berapa kali kita mempelajari, kita fokuskan ya mengkaji tentang tauhid. Ini ilmu yang paling wajib. Ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu manhaj.
Ini ilmu yang paling wajib dan ilmu yang paling utama dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Namun bukan berarti kita meninggalkan ilmu yang lain, tidak. Tetapi kita memakai skala prioritas di dalam belajar. Karena kita terbatas. Potensi kita, ya, waktu kita dan semuanya terbatas. Sebagaimana antum ketika pergi ke warung, rumah makan, apakah antum ambil semua lauknya? Rendang, ayam, ikan bakar. Apakah antum sentuh sandolanya? Tidak. Pasti antum memakai skala prioritas. Kalau di Kadaiko yang paling lama, ya, dendeng batokoknya, padih. Nah, orang akan ke sana apa? Itu yang akan dia prioritaskan. Makanya sebagai kita, sebagai penuntut ilmu, maka hendaklah prioritaskan ilmu tentang Allah. Karena inilah puncak ilmu. Mengkaji tentang tauhid. Karena tidak sah ibadah, tidak sah amalan tanpa tauhid. Sebagaimana tidak sahnya sholat kalau tidak ada taharah. Ya, dan ini disebutkan oleh para ulama. Maka teruslah kita itu mengkaji tentang tauhid. Karena itulah syarat diterimanya ibadah kita. Syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Dan itu tidaklah perkara yang ringan untuk dicapai. Ya, untuk ikhlas di dalam ibadah bukanlah perkara ringan. Dan kita butuh mujahadah. Ya. Butuh kesungguhan, betul-betul bersungguh-sungguh untuk menggapai keikhlasan. Dan itu dengan mengkaji tauhid. Tidak mungkin orang bisa ikhlas tanpa tauhid, mustahil. Ya. Orang akan bisa ikhlas betul-betul dia itu beribadah hanya mengharapkan Allah saja. Dia gantungkan hatinya hanya kepada Allah SWT, dan itu tidak akan mungkin bisa diraih tanpa mengenal Allah. Puncak dari ilmu agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang kita terus mempelajari betul-betul. Kita berikan seluruh daya dan upaya kita untuk mempelajarinya. Jangan sampai kita meluputkan atau mengabaikan ilmu tauhid. Karena itulah tujuan kita hadir ke muka bumi ini. Allah ciptakan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tidak ada artinya sebanyak apapun kita beramal kalau tercampur dengan syirik, hangus. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk kepada risalah yang kedua, dan pada perkara yang kedua di dalam kitab Salasatul Usul wa Adillatuha. Karena ya di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah membacakan risalah yang pertama, yang mana pokok risalah pertama itu adalah tentang 4 hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang betul-betul ingin bahagia dunia dan akhirat, maka mesti dia mempelajari dan mengamalkan 4 perkara ini. Kita ulangi sedikit. Yang pertama apa? Di risalah yang pertama di dalam kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai penulis menyebutkan 4 perkara yang wajib ain, fardu ain bagi masing-masing kita, baik muslim maupun muslimah, mempelajari dan mengetahuinya serta beramal dengannya, yang itu akan mendatangkan kebaikan, keberuntungan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah berilmu kita.
Kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, tidak ada pilihan lain kecuali berilmu. Ya, berilmu kita tentang pokok-pokok yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Dan pokok-pokok mendatangkan kebahagiaan itu adalah kenal dengan zat yang datangkan kebahagiaan tersebut. Antum kalau ingin bahagia, kenallah dan dekatlah dengan zat yang mendatangkan kebahagiaan itu, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendatangkan kebahagiaan dan keberuntungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ya. Allahu Rabbul Alamin. Allah lah Rabb, pencipta, pengatur, pemilik dan pemberi rezeki. Kebahagiaan adalah rezeki dan nikmat. Ya. Kebahagiaan merupakan bentuk rezeki dan nikmat dari Allah SWT. Nah, itu pentingnya kita berilmu. Dan puncak ilmu itu hanya 3. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal syariat Islam. Inilah usul salah sah yang dijabarkan oleh Asy-Syaikh rahimallahu taala. Kenal dengan Allah SWT agar kita tahu ke siapa kita beribadah. Mengenal Rasulullah SAW agar kita tahu cara beribadah. Ya, orang yang tidak kenal dengan Rasulullah, dia tidak akan tahu cara beribadah. Akhirnya dia jatuh kepada perkara bid'ah, mengada-ada di dalam peribadatan, karena dia tidak kenal dengan Rasulullah, hanya tahu nama. Ya, hanya sebatas tahu nama. Kemudian kenalilah ya agama Islam dengan baik dan benar. Dan Islam seseorang tidak akan baik dan benar kecuali dibangun di atas keikhlasan dan pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan ittiba'. Ikhlas jamaah yang mulia itu merupakan turunan atau buah dari syahadat pertama kita. Asyhadu an la ilaha illallah, itu poin intinya adalah ikhlas. Wa anna Muhammadar Rasulullah, poin intinya adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir maupun batin. Semuanya, totalitas kita mengikuti beliau semaksimal kemampuan kita. Ya. Kemudian setelah kita berilmu, kita beramal. Kita amalkan ilmu yang kita ketahui itu. Kemudian yang ketiga, kita dakwahkan, kita ajarkan kepada yang lain, terutama kepada orang-orang yang terdekat kita, keluarga kita, ya, orang tua, istri dan anak-anak. Ini yang wajib kita dakwahkan, fardu ain bagi kita. Masing-masing kita wajib berdakwah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian itu pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Seorang ayah, dia pemimpin di rumah tangganya. Seorang suami, dia wajib membimbing istri dan anak-anaknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dia dari neraka Allah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini tugas yang paling besar, tugas yang paling utama, ya, bagi seorang kepala rumah tangga, seorang ayah dan seorang suami. Bukan untuk apa? Menjaga dunianya, tidak. Tetapi yang paling besar adalah menjaga anak dan istrinya dari neraka Allah SWT. Dan yang paling berbahaya yang menyeburkan orang dari neraka apa? Kesyirikan. Bahkan bisa mengakibatkan kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka ini yang perlu kita prioritaskan. Nafkah batin. Ya, nafkah batin maksudnya adalah nafkah ilmu agama. Betapa banyak, ya,
Orang tua yang tidak memperhatikan ilmu agama bagi keluarganya. Ya, tidak mengajarkan apa itu tauhid, apa itu rukun iman, bagaimana konsekuensi beriman kepada Allah, bagaimana konsekuensi beriman kepada para malaikat, apa saja yang bisa membatalkan keimanan, kemudian apa saja rukun-rukun Islam, apa saja yang membatalkan ya Islam. Ini harus dipelajari. Ini tugas antum ini. Ya, wajib atas antum belajar. Karena antum wajib menafkahi keluarga antum. Ya, masing-masing kita ya kepala rumah tangga suami dan ayah wajib dia menafkahi keluarganya. Dan nafkah yang paling besar adalah ilmu agama. Kita bimbing istri dan anak-anak kita ya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengenal manhaj salaf. Kita dakwahi mereka, kita ajarkan. Ya, ini tanggung jawab antum. Makanya antum harus semangat belajar tauhid. Kemudian antum amalkan, kemudian antum ajarkan, kemudian antum bersabar. Yang terakhir adalah bersabar kita. Kunci kebahagiaan, keberuntungan adalah bersabar. Bersabar dalam menuntut ilmu berat. Menuntut ilmu ini berat. Kecuali betul-betul ya orang yang membutuhkan. Orang kalau betul-betul butuh dia tak akan merasa berat. Orang kalau sudah butuh dengan ilmu dia tidak akan berat. Apapun rintangannya pasti akan dia lalui. Pasti akan dia cari dengan sebagaimana ya semaksimal kemampuannya. Ini kalau orang sudah merasa butuh, maka jadikanlah ilmu itu suatu kebutuhan. Bukan hanya sebatas mengisi waktu luang. Banyak orang belajar sekarang ini hanya menunggu datangnya waktu luang. Jangan. Kita harus meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Ya, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, kebutuhan seseorang terhadap makan dan minum ya itu sebatas paling sehari itu sekali atau dua kali. Orang itu lebih butuh terhadap ilmu daripada makan dan minum, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Karena kita setiap saat butuh ilmu. Setiap saat, setiap waktu butuh ilmu. Sedangkan makan ya paling sehari sekali sudah cukup, ya kan? Maka oleh sebab itu bersabarlah antum dalam belajar. Baik bersabar dari kasarnya guru mungkin, ya kan? Ya. Dengan ya apa yang diberikan oleh guru. Mungkin cara penyampaian gurunya keras. Tapi kalau memang itu kebenaran, terima. Jangan baper. Ya, tidak boleh baper. Di dalam belajar tidak boleh baper. Karena apa? Kita itu sedang ngemis. Tolabul ilmi artinya adalah ngemis ilmu. Tolab, minta. Ini betapa banyak orang yang sombong di hadapan ilmu. Akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu. Kita dalam belajar itu harus merendahkan diri di hadapan ilmu. Tidak boleh. Harus tunduk kita. Di hadapan ilmu, di hadapan kebenaran harus tunduk. Ya. Maka kita lihat para a'immah dahulu, para ulama. Wah, ada gurunya itu sampai menamparnya, meludahinya. Dimana Imam A'mash itu, beliau itu agak semi buta. Nah, beliau itu sering apa? Meludah kanan kiri, ludah ke kiri. Ada muridnya diludahin. Muridnya ini apa? Wajahnya diludahi loh. Ana yakin kalau antum ada diludahi sama ustaz antum tuh nggak mau lagi datang aja. Jangankan diludahi, nggak disapa sama ustaz saja. Malas datang ke jantung ustaz tuh, ketemu sama anak tidak dibalas. Atau WA, anak ada WA dia berkali-kali tidak dibalas. Malas lah ustaz tuh. Ini diludahi loh. Tetap dia di labnya udah. Bahkan ada yang rela dicambuk loh. Yang muridnya Imam Malik. Cambuk saya biar saya mendapatkan hadis lagi. Begitu mereka, karena mereka butuh. Mereka apa? Ngemis. Tolabul ilmi itu artinya ngemis di hadapan ilmu. Ya, ada tak yang pengemis yang pongah di hadapan orang ngemis-ngemis dan minta-minta? Enggak ada.
Makanya alangkah banyaknya orang yang sombong di hadapan ilmu. Tidak boleh. Kita harus merendah, ya. Apabila memang itu kebenaran, kita terima. Yang boleh jadi, ya kadang sebutkan bukan kajiannya yang keras, hati kita yang masih sakit. Bukan kajiannya yang tajam, bukan kajiannya yang yang pahit, tidak. Kita itu sedang demam. Orang yang demam, seenak apapun rendang, pahit enggak? Pahit. Begitu juga kita, kalau memang kita mendapati kebenaran, disampaikan ayat, disampaikan hadis, sakit hati kita, jangan disalahkan orang yang nyampaikan, jangan disalahkan hadis dan ayatnya, salahkanlah diri kita yang sedang sakit. Berarti kita sedang sakit. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat, kata Allah, lil mu'minin, bagi orang yang betul-betul meyakini dan mengimaninya. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Adapun orang yang zalim, yang tidak mengimaninya, maka dia itu tidak akan menambah apa-apa kecuali apa? Kesengsaraan. Semakin disampaikan kebenaran, semakin sakit hatinya. Itu dia. Ya, makanya kita katakan kalau antum tersinggung dengan kajian, berarti hati antum masih hidup. Karena orang yang sudah mati hatinya, tidak peduli lagi dengan nasihat dia. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Pemantulan sempurna. Kalau masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, itu masih ada potensi nempel, masih singgah dia, lewat dia kan. Tapi kebanyakan sekarang apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ya. Jangan sampai antum termasuk ke dalam firman Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang yang ingkar terhadap kebenaran itu, sama saja bagi kalian, kalian beri nasihat, kalian dakwahi, kalian sampaikan ayat atau hadis, la yu'minun. Dia tidak akan mau menerima, menolak. Dia tolak. Apa kata Allah selanjutnya? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hatinya. Wa ala sam'ihim, Allah telah mengunci pendengarannya. Wa ala absarihim, dan Allah sudah mengunci pemandangannya. Ya, benci dia melihat orang mengamalkan sunnah. Nah, coba lihat itu. Orang mengamalkan sunnah. Ya, contohnya orang pakai jenggot, celana di atas mata kaki, sesak dadanya. Sesak. Tapi celana atau rok di atas lutut, wah senang dia kan. Coba celana di atas mata kaki, ribut dia, sesak dadanya. Ya. Tapi celana di atas lutut, slow dia. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak datang sholat ke masjid, dia tidak apa-apa, slow saja. Tapi kalau tidak datang maulid Nabi, wah habis antum. Tidak datang tahlilan, tidak datang Isra Mi'raj, wah dibicarakan. Ini orang berjanggut-janggut kok tidak merayakan Isra Mi'raj, tidak memperingati Isra Mi'raj. Ini dia kerjaannya orang itu. Maka makanya kita katakan, selagi antum masih merasakan ketersinggungan dengan nasihat, itu petanda hati antum masih sehat, masih hidup. Karena hati yang sudah mati, sudah dikunci, tidak akan peduli dia dengan nasihat lagi, tidak peduli dia. Makanya kajian itu memang menyinggung, ya, memang disinggung. Karena kalau kita tidak menyinggung, bagaimana mau ngobatin? Antum mau bedah, antum dokter bedah. Ini orang ini kanker kan, ada tumor di kepalanya. Coba antum dan nyentuhnya, tahu antum bedah gimana? Kalau antum betul-betul dokter yang baik, dokter yang inginkan kesembuhan, ya harus dibedah, harus tega antum. Karena banyak sekarang orang sungkanisme, sungkan, segan.
Kalau betul antum sayang dengan keluarga antum, kalau betul-betul sayang dengan kawan antum, kalau betul-betul sayang antum kepada umat, peringati mereka dari syirik, peringati mereka dari bidah, sampaikan tauhid, sampaikan dakwah sunnah. Maka orang yang paling sayang terhadap umat adalah orang dai salafi. Ya, mereka tidak peduli mereka, karena yang mereka cari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Ya, yang dia cari harapan mereka agar orang mengenal Allah, meskipun orang membenci dia, meskipun dia ditinggalkan oleh manusia, dia tidak peduli. Tujuan dia berdakwah agar orang kenal dengan Allah dan agama Allah SWT. Meskipun dia ditinggalkan, dimusuhi, tidak peduli mereka. Makanya Allah perintahkan apa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan, berilah nasihat. Ya, engkau hanya sebatas itu, kata Allah. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak ada kuasa mereka menerima atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Selagi kita sudah menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, nah ini pahami. Sampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Kemudian kita doakan kepada Allah, semoga dia diberi hidayah, begitu kita. Ya. Kemudian kunci yang keempat tadi apa? Setelah kita berilmu, kita amalkan, kita dakwahkan. Masing-masing kita itu wajib berdakwah, wajib. Dan di dalam dakwah ini ya berat, tantangannya berat. Antum difitnah, ya, dihasut, diadu domba, maka sabarlah. Maka sabar. Sebagaimana nasihat ya Luqman kepada anaknya. Ya, nasihat Luqman kepada anaknya, yang berbunyi ya, ya bunayya, wahai anakku. Nah, ini panggilan yang indah nih. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya, perintahkanlah orang untuk melakukan kebaikan dan laranglah dia dari kemungkaran. Jadi dakwah itu bukan hanya mengajak kepada kebaikan. Antum kalau dakwah mengajak kebaikan, antum diterima di mana saja. Ya. Orang biasanya akan bereaksi ketika dia dilarang. Apalagi dilarang dari hal-hal yang dia senangi, dia sukai, dia cintai. Ketika dilarang, wah, dia akan bereaksi. Begitulah yang dialami oleh Rasulullah ketika berdakwah. Ketika orang-orang kafir Quraisy diajak beribadah kepada Allah, mau tak mereka? Mau tak mereka? Mau. Ketika diajak beribadah kepada Allah, mau mereka. Sampai mereka membuat negosiasi. Oke deh Muhammad, kami ya 6 hari beribadah kepada Tuhanmu. Nah, kamu ayo 1 hari saja beribadah kepada Tuhan kami. Mau mereka ketika diajak ya untuk menyembah Allah. Tetapi kapan mereka marah? Ketika Nabi melarang mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW ya menyuruh mereka untuk meninggalkan berhala-berhala mereka, makanya dia baru bereaksi. Sebagaimana di dalam surat Shad, ya silakan dibuka surat Shad. Surat Surat 5. Surat Shad ayat 5. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan itu satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini suatu hal yang aneh ini. Nah, aneh.
Makanya orang yang mendakwahkan tauhid terus dan menerus dianggap aneh. Ini tauhid, kita udah diserang musuh ini. Ini orang-orang salafi ini sibuk aja dengan tauhid ke tauhid. Ini kita sudah, ini ekonomi negara, ekonomi sedang merosot, kaum muslimin ditindas, ya, di mana-mana ditindas. Kita harus bikin partai. Ini sibuk pengajian tauhid ke tauhid. Aneh. Nah, sebagaimana dahulu dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi dianggap aneh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini buktinya. Inna hadzal syai'un ujab, ini aneh ini Muhammad ini. Kok dia menyuruh kita ya menyembah Allah saja, menyembah Tuhan yang satu saja? Nah, seperti itu. Siapapun orang yang betul-betul mendakwakan tauhid, dia akan dimusuhi. Dia akan dianggap aneh, dia akan dituduh pemecah belah. Maka itu udah biasa dari zaman dahulu. Nabi dituduh pemecah belah. Ini Muhammad ini merusak-rusak kekeluargaan ini, merusak keluarga, memecah-becah ukhuwah kita. Bukankah Al-Quran itu apa? Salah satu nama Al-Quran apa? Al-Furqan, ya kan? Furqan itu apa? Pembeda, memang dipecah. Mana yang hak dengan mana yang batil itu harus dipecah, harus dipisahkan. Mana yang halal dan mana yang haram itu harus dipisahkan. Mana tauhid dan syirik itu harus dijelaskan. Mana yang bid'ah dan mana yang sunnah harus dijelaskan. Itulah Al-Quran itu. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai pembeda, dijelaskan. Ya. Maka di dalam berdakwah sebagaimana nasihat tadi Luqman kepada anaknya, wasbir ala ma asabak. Ketika kita berdakwah, maka bersabarlah dalam derita yang kita lalui. Tidak ada orang yang betul-betul membawa dakwah salam kecuali ada musuhnya, baik dari kalangan jin maupun manusia. Ada musuhnya. Ya. Nabi orang yang paling mulia, akhlak paling sempurna, dimusuhi tetap. Karena apa? Karena dia membawa dakwah tauhid. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala mengatakan, idza radiya anka ahlal bidah fafattish fi nafsik. Kalau ahli bid'ah, orang-orang menyimpang itu ridho dengan keberadaan dakwah antum, maka periksalah diri antum. Orang kalau ridho ahli bid'ah dengan antum, ya, antum mengatakan antum salafi, kemudian antum ya tetap aja berteman dengan orang-orang yang menyimpang, senang mereka dengan antum, ridho dengan dakwah antum, tidak dimusuhi antum, tidak difitnah, maka ini periksa diri antum. Berarti itu ada yang salah. Contoh, ya kita ulangi lagi. Antum ngaku ini fans berat Indonesia. Saya itu fans berat Indonesia. Kemudian antum pergi ke Malaysia. Di sana ada orang nonton bareng pertandingan Indonesia dengan Malaysia, misal. Kemudian ketika datang ke nonton nobar itu, ya, ini sebagai contoh saja. Antum datang ke sana, antum pakai jersey Malaysia. Bagi kira pandang orang, oh kesakmu seperti itu. Kemudian ketika Malaysia cetak gol ke Indonesia, antum bersorak kan gol. Apa kata dia? Pendukung Malaysia tadi, oh kawan kok, dirangkul antum, ya, dipeluk antum. Tetapi coba, antum ngaku, ya, Indonesia sejati, cinta tanah air, ya kan? Kemudian antum datang dan pakai baju merah putih. Coba pandangan orang bagaimana antum dulu? Hah? Panjang cari orang kan? Beda wajah Jawa, ya kan? Kemudian ketika Indonesia cetak gol ke Malaysia, antum bersorak gol, ditinju atau nomor tuh kan? Dia pendukung Malaysia tadi. Nah makanya itu kalau memang betul-betul antum, ya, menyandarkan diri kepada salafi soleh, kepada salafi, tampakkanlah. Baik dalam keseharian, bagaimana adab dan akhlaknya, ya, bagaimana akidahnya paling utama, manhajnya. Tidak mencela-mencela, artinya tidak. Ini tidak. Dia kalau di atas prinsip kita harus kokoh kita.
perkara yang prinsip dalam perkara akidah tidak ada toleransi. Pahami itu. Dalam perkara manhaj dan akidah tidak ada toleransi. Ya, kita harus tegas dalam perkara ini. Karena akidah dan manhaj itu pondasi. Pondasi itu cuma satu. Bentuknya cuma satu. Ya, semeter di sudut itu, semeter pula di sudut itu. Data. Kalau tidak pasti akan nanti apa? Berpengaruh kepada bangunan. Betul tidak? Tetapi apa? Dindingnya silakanlah. Dinding antum mau pakai kaco, tonggak, niok petak, niok bule, atau antum serah. Makanya yang terjadi khilaf di perkara apa? Fikih. Dalam perkara akidah tidak ada usulnya ya. Di perkara usul, pokok-pokok akidah tidak ada para ulama itu khilaf. Ya, ulama ahlus sunnah tidak khilaf. Semuanya mengatakan mengimani Allah bis sama. Semuanya. Makanya dalam akidah itu kalau tidak hitam dia putih dia. Dua itu aja. Namun dalam perkara fikih, kalau tidak hitam dia kadang pink dia. Ada warna lain. Dan ini yang khilaf yang ijtihad. Contoh, ya, mana yang lebih afdol ketika turun mau sujud, lutut dahulu atau tangan? Ini khilaf ini. Ada yang mengatakan yang lebih afdol tangan dulu. Kemudian ada yang mengatakan lutut dulu. Ini khilaf yang mu'tabar. Jangan sampai ini. Tapi banyak orang yang salah menempatkan mengkaji akidah dengan versi fikih. Akhirnya apa? Banyak toleransi. Kan khilaf. Masalah Allah di langit aja khilaf katanya. Ada orang seperti itu. Berarti dia memandang mengkaji akidah dengan cara fikih. Salah dia. Demikian juga orang mengkaji fikih dengan cara akidah. Dia tidak menerima khilaf. Kenapa tadi? Kalau tidak hitam putih dia. Akhirnya apa? Dalam perkara khilafiyah fikih dia keras di situ. Ini tidak boleh, harus tangan dulu, tidak ada yang lutut itu tidak ada lah. Ini tidak seperti itu juga. Saya dipahami, ini harus ada tempat-tempat itu. Harus betul-betul belajar dengan baik. Sabar antum dalam belajar. Ya kok di berang-berang setek kota Singguang, sabar. Begitu kajian. Karena kita sedang diobati. Obat itu mulanya terasa pahit, namun akan terasa manis ketika kesembuhan itu sudah terwujud. Kalau lah cegah antum tidak terasa pahit itu lain. Kita sedang berobat. Ya kadang tersinggung, ya biasa. Kita sedang mengobati orang. Ya, harus dibedah, ya dibedah, harus tega antum. Ya, jangan antum distel oleh perasaan. Jangan distel oleh perasaan. Makanya agama itu dengan dalil, bukan dengan perasaan. Itu manhaj salaf itu. Usul manhaj salaf, mereka meletakkan dalil paling atas. Dia letakkan akal dan perasaannya paling bawah. Sekarang kalau ada khilaf, kembalikan. Apa kata Allah? Kalau Allah sudah ngasih solusi. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau betul kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikan ke mana? Ke Ustadz A, Ustadz B, Imam A, Imam B? Tidak, kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kita kembalikan kepada dalil. Dengan kita meminta bantuan kepada ulama memakai dalil itu. Misalnya ulama A membawakan hadis dhaif. Kemudian ulama B membawakan hadis yang sahih. Mana yang wajib kita ikuti? Yang B. Ulama A mengatakan ini boleh. Kemudian dia tidak menyebutkan ayat dan hadisnya. Kemudian ulama B mengatakan tidak boleh. Kemudian disebutkan ayat dan hadisnya. Mana yang wajib kita ikuti? Hah? A atau B? Yang B. Bukan berarti kita menuduh ulama A ini tidak pakai dalil. Tapi sekarang dalil ulama A ini tidak sampai ke kita. Kalau antum tetap juga memilih pendapat imam yang A, berarti antum telah mencampakkan dalil ini. Tidak boleh, haram. Ya, sebagaimana dahulu terjadi ya diskusi antara Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas dengan sahabat yang lain tentang masalah haji tamattu.
Kata Ibnu Abbas boleh disebutkan hadisnya. Kemudian kata sahabat ini, kata Abu Bakar dan Umar, tidak seperti itu dah katanya. Apa kata Ibnu Abbas? Seakan-akan kalian itu dihujani dengan batu dari langit. Saya bawakan hadis Nabi, kemudian kalian lawan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Bayangkan, dengan ucapan Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh digunakan untuk menentang hadis Nabi SAW. Apalagi ucapan ulama. Maka kita lihat mana yang sampai ayatnya ke kita, mana sampai dalilnya ke kita. Maka tidak boleh kita fanatik, itu haram. Ini nanti kita akan masukkan, dia termasuk ke dalam kesyirikan. Ya, fanatik itu termasuk ke dalam bentuk kesyirikan dan dia adalah syirkul akbar. Baik. Masuk kita kepada risalah yang kedua, yang mana poinnya tentang 3 perkara yang berisi tentang urgensi tauhid. Perkara yang pertama, pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya kata Syekh, Allah lah yang menciptakan kita, Allah pula yang menjamin rezeki kita, kemudian Allah yang mengatur semua perkara hidup perkara agama kita. Tujuan kita diciptakan Allah apa tadi? Untuk beribadah kepada Allah. Betul? Apa dalilnya? Surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah beri kita rezeki. Ya, rezeki itu sebagai modal kita untuk beribadah. Apa rezeki yang paling besar? Apa rezeki yang paling besar? Ilmu. Ilmu ini rezeki dan nikmat yang paling besar ini. Ya, nah dengan ilmu itulah kita bisa beribadah. Kita diciptakan tujuannya beribadah kepada Allah. Kemudian Allah beri kita rezeki yang mana itu sebagai wasilah bagi kita, ya, bekal bagi kita untuk beribadah. Kalau kita tidak diberikan rezeki, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Contoh, antum tadi kalau sakit, antum mungkin apa? Tidak datang kan? Ini makanya dengan rezeki itu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana rukun syukur ada berapa kemarin? Yang pertama, ketika kita mendapatkan rezeki atau nikmat, kita yakini itu datang dari Allah. Kita syukuri dengan hati kita, itu datang dari Allah. Kedua, kita syukuri dengan lisan kita dengan ucapan Alhamdulillah. Atau kepada saudara kita itu kita ucapkan Jazakallahu khairan. Ya, kemudian apa? Kita pergunakan nikmat itu dalam ketaatan. Anak inilah bentuk syukur itu. Ya, maka oleh sebab itu kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kemudian Allah beri kita rezeki untuk bekal kita beribadah. Dan rezeki yang paling besar yang kita butuhkan dalam beribadah apa? Ilmu. Tidak sah ibadah kita tanpa ilmu. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Tidak boleh kalian mengikuti, melakukan sesuatu tanpa adanya ilmu. Ya, makanya orang yang beribadah tanpa ilmu, maka dia telah bermanhaj dengan manhajnya Nasrani. Orang yang beribadah dengan tanpa didasari ilmu, maka dia telah beribadah dengan ibadahnya manhajnya orang Nasrani. Dia sesat. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada ilmunya dari kami, maka itu tertolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Walam yatrukna hamalan. Allah ciptakan kita yang tujuannya beribadah kepada Allah. Kemudian Allah beri kita rezeki, ya, sebagai bekal kita beribadah kepada Allah. Kemudian Allah utus Rasul kepada kita untuk membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini. Makanya di lanjutan surah Al-Zariyat ayat 57 itu apa? Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun.
Kata Allah di ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak butuh rezeki dari mereka. Mereka sini ke siapa? Manusia dan jin tadi. Kata Allah, aku tidak butuh rezeki dari mereka dan aku pun tidak butuh makan dari mereka. Ini bantahan untuk memperingati orang-orang yang sibuk bekerja sampai lupa kajian. Sibuk bekerja sehingga lupa beribadah. Jangan seperti itu, ya. Karena kita, sebagaimana ucapan Imam Ahmad tadi, lebih butuh kepada ilmu daripada makan dan minum. Betapa banyak orang yang hanya memberi makan jasadnya, namun jiwanya tidak diberi makan. Padahal makanan jiwa ini yang lebih utama kita berikan. Dan makanan jiwa apa? Ilmu agama. Nah, kemudian ya, kata Nabi SAW, ya kata Syekh di sini, barang siapa yang mentaati Rasul itu, mengikuti Rasul itu, dia masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mau mengikutinya, maka dia masuk neraka. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku ini pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ah, ini. Ternyata ada orang yang tidak mau masuk surga. Nabi yang katakan, ada golongan orang yang tidak mau masuk surga. Sebagaimana kita heran, kok ada ya orang yang tidak mau masuk surga? Ya. Sebagaimana itu juga sahabat Nabi. Heran sahabat Nabi sampai sahabat Nabi bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapa itu orang yang tidak mau masuk surga? Aneh sekali. Kemudian Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau mengikuti sunnahku, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Alangkah banyaknya orang yang seperti itu. Alangkah banyaknya. Sejatinya orang itu tidak mau masuk surga. Diajarkan sunnah, malah tetap melakukan bid'ah. Ya, diajak mengamalkan sunnah, malah dia musuhi, malah dia boikot kajiannya. Subhanallah. Kajian sunnah lah satu-satunya yang diboikot. Ini diskotik tidak ada di boikotnya. Dangdutan koplo tidak ada di boikotnya. Seharusnya itu yang diboikot, dibubarkan. Tapi aneh inilah kaum muslimin. Yang aneh, itu yang saya aneh. Makanya Nabi bersabda, "Bada al-Islamu ghariban." Islam dahulu datang dalam kondisi asing. Asing di tengah-tengah kekafiran, asing di tengah kemusyrikan, kesyirikan. Ya, asli dalam amalan-amalan yang merusak. Datanglah Islam ketika itu. Dianggap asing Islam ketika itu. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, kata Nabi. Dan akan kembali asing. Lihatlah. Orang duduk di kajian, mak-mak kajian dia. Jangan, mak-mak jangan datang kajian, jangan sibuk kajian mak-mak. Hanya ada orang loh. La haula wala quwwata illa billah. Mak-mak pergi kajian dilarang. Malah di suatu hal yang aneh. Ini mak-mak itu harus berbahas politik. La haula wala quwwata illa billah. Mak-mak itu orang yang paling wajib untuk belajar, karena dialah yang banyak bersama anak-anaknya. Kalau bapak-bapak kan kerja keluar. Makanya ibu-ibu itu, mak-mak itu harus datang ke pengajian. Meskipun ada mak-mak yang melarangnya, tetap kita datang kajian. Siapa yang nyuruh? Kita belajar ini siapa yang nyuruh? Allah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Antum mengatakan antum tidak tahu dah. Itu dia surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita datang kajian itu karena Allah yang nyuruh. Meskipun manusia melarang, kita tetap datang kajian. Karena datang kajian belajar adalah Allah yang nyuruh. Fa'lam. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Baik.
Masuk kita kepada risalah yang kedua, perkara yang kedua. Dan ini berbicara tentang syirik. Berbicara tentang syirik. Nah, apa yang antum ketahui tentang syirik itu? Apa arti syirik? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Itu saya. Yang lain? Ringkasnya. Ringkas ya. Yang lain? Nah, catat. Syirik adalah menyamakan atau memberikan hak Allah kepada selain Allah. Syirik adalah menyamakan atau memberikan hak Allah kepada selain Allah. Nah, itu dia. Menyamakan atau memberikan hak Allah kepada selain Allah, itulah syirik. Ya, dan itu merupakan puncak pembangkangan, puncak dosa, dan puncak apa? Kezaliman dan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berbuat syirik itu disebut dengan syarrul bariyah. Sejelek-jelek orang itu. Orang yang paling buruk. Allah yang memberikan nikmat ke dia, malah dia berikan nikmat itu kepada selain Allah. Ya, Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan dia, namun dia berikan pengabdiannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alangkah buruknya orang itu. Makanya orang yang berbuat syirik itu kata Allah apa? Syarrul bariyah. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jeleknya manusia. Tuh. Orang yang paling jelek. Ya, contoh. Kita, anak kita misalnya, atau kawan kita, atau adik kita lah misal. Yang enaklah adik. Adik kita yang nyekolahin dia, kita yang sering ngasih jajan, sampai dia sudah kerja, malah dia apa? Malah memusuhi kita. Anak batu lado kecil orang kan? Anak batu lado. Awak lah payah menyekolahannya, malah nanti kalau nyolah bakarajo, malah nyo tak pernah mengenawak lain. Nah ini Allah yang telah memberikan semuanya kepada dia, namun malah dia berikan pengabdiannya kepada selain Allah SWT. Nah nanti kita sebutkan bahaya-bahaya syirik. Namun itu dulu definisi syirik adalah menyamakan atau memberikan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian syirik itu terbagi dua. Syirik terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ats-tsaniyah anna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini yang perkara yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, yaitu tentang kesyirikan. Bahwasanya Allah tidak meridhoi kesyirikan. Allah tidak meridhoi kesyirikan. Ya, maka kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah SWT karena Allah tidak meridhoinya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 7. Surat Az-Zumar ayat 7.
Kata Allah, wala yarda li'ibadihil kufru. Ya, dan Allah tidak meridhoi bagi hambanya itu kekufuran. Dan puncak kekufuran adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah mengatakan kullu musyrikin kafir wa laysa kullu kafirin musyrik. Orang yang berbuat syirik dia telah melakukan kekufuran, dan tidaklah orang yang melakukan kekufuran dia itu melakukan kesyirikan. Setiap musyrik kafir, dan tidaklah setiap kekafiran itu musyrik. Maka kita katakan ada 3 golongan orang: muwahhid, musyrik, dan kafir. Muwahhid, orang yang beribadah kepada Allah saja, itu muwahhid namanya. Sedangkan musyrik, orang yang beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah, itu namanya musyrik. Kemudian ada orang yang beribadah kepada selain Allah saja, itu namanya kafir. Jadi ada 3 golongan orang: muwahhid, musyrik, kafir. Muwahhid beribadah kepada Allah saja. Musyrik beribadah kepada Allah, kemudian beribadah juga kepada selain Allah. Jadi orang musyrik itu jangan kira dia itu tidak beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah. Sedangkan orang yang tidak beribadah kepada Allah atau orang yang beribadah kepada selain Allah saja disebut kafir. Orang kafir itu tidak beribadah kepada Allah dia. Dia hanya beribadah kepada selain Allah saja. Baik. Nah, kata Syekh di sini, Allah tidak meridhoi ya disekutukan atau disamakan atau diberikan ibadah kepada selainnya, meskipun kepada malaikat yang diutus, ya malaikat, ya, atau nabi yang terdekat, malaikat yang terdekat atau nabi yang diutus. Seorang malaikat saja yang paling mulia sekalipun, malaikat Jibril, ataupun nabi yang paling mulia sekalipun yang kita jadikan sekutu bagi Allah, ya, tandingan bagi Allah, tetap Allah tidak meridhoinya. Apalagi Allah disekutukan dengan jimat, dengan datsun. Datsun apa namanya? Kalau di kampung-kampung ya kan, bawang putih tunggal disampaikan ke baju. Kemudian berkeyakinan kalau pakai datsun itu anak awak cegak, anak awak salamai, la haula wala quwwata illa billah. Coba ambil dasun itu digiliangnya. Dasun itu tidak bisa menyelamatkan dirinya seorang, apalagi menyelamatkan dan melindungi anak awak. Tapi kok ada orang yang berkeyakinan demikian, memakai jimat-jimat, ya, dia pakai pagar badan, pagar diri. Coba ambil jimat itu dibakarnya, dicampak, tak bisa cuma menyelamatkan dirinya, tidak bisa. Kemudian ada orang juga minta-minta kepada kuburan. Nah, ini dapat. Orang lah mati itu saya mandi surang, saya tak pandai nyolai. Mandi saya tak bamandian. Kok masih minta kayaknya? Ini baju saya pelakian kan? Ala dimasukkan dalam kubur, ditutuplah dengan papan, ditimbullah jotan, adi pade-pade adalah awak ikut satu agak. Siap tu minta kayaknya. Ini tidak benar, makanya aneh. Orang yang mempersekutukan Allah, zat yang maha mulia, kemudian dipersekutukan, dibuat tandingan dengan zat yang hina dina, yang rendah. Coba Allah yang mulia disamakan dengan zat yang hina. Ini kan tidak benar itu. Ini pelecehan itu. Pelecehan terhadap Allah SWT. Allah yang maha agung, Allah yang bisa membuat sekehendaknya, kemudian disamakan dengan datsun. Ini kan coba. Gimana ini? Allah yang maha mulia, yang maha perkasa, yang mampu berbuat sekehendaknya, kok disamakan dengan dasun loh, dengan bawang putih disamikan ya kan, dengan galang-galang, dengan jimat-jimat, dengan dukun, dengan pohon-pohon, dengan batu aki. La haula wala quwwata illa billah. Tidak benar. Maka itulah yang paling kezaliman yang paling besar itu syirik itu.
Ya, makanya Allah sangat benci orang berbuat syirik itu. Sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk kita tadi kepada contoh-contoh syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Apa beda syirik besar dan syirik kecil? Syirik besar mengeluarkan orangnya dari Islam. Yang pertama, syirik besar itu mengeluarkan dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak. Itu yang pertama. Silakan dicatat. Macam-macam syirik itu ada dua, besar dan kecil. Sedangkan beda syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar bisa mengakibatkan keluar dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak. Kedua, syirik besar menghapuskan semua amalan. Sedangkan syirik kecil tidak, hanya sebagian saja. Contoh, orang yang sudah beramal selama 30 tahun. Kemudian sekarang dia berbuat syirik besar. Maka amalan kebaikannya selama 30 tahun itu hangus. Nah, ini bahayanya. Sedangkan kalau syirik kecil, hanya amalan yang itu saja yang rusak. Amalan yang 30 tahun itu tidak rusak. Nanti kita jelaskan nanti contoh-contohnya. Ketiga, beda syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar kekal di neraka selama-lamanya. Syirik besar apabila pelakunya mati tanpa bertaubat, maka kekal di neraka selama-lamanya. Sedangkan syirik kecil tidak demikian. Meskipun sebagian ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan tetap syirik kecil pun kalau dia tidak bertobat kekal juga di neraka. Wallahu ta'ala alam. Keberapa lagi? Keempat, ya, syirik besar, ya, tidak diampuni dosanya sama sekali. Ya, artinya setelah meninggal, ya. Sedangkan syirik kecil tidak. Nah, inilah kurang lebih 4 beda antara syirik besar dan syirik kecil. Kita ulangi. Yang pertama apa? Syirik besar mengeluarkan dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Kedua, syirik besar menghapus seluruh amalan, sedangkan syirik kecil tidak. Ketiga, syirik besar bisa kekal di neraka selama-lamanya, sedangkan syirik kecil tidak. Keempat, tidak diampuni sama sekali dosanya, sedangkan syirik kecil tidak. Ya. Kemudian pembagiannya, syirik besar itu ada 4 macam. Zuhur jam berapa? 1. Masih ada setengah jam lagi dah, insyaallah. Syirik besar ada 4 macam. Yang pertama, syirik di dalam doa. Syirik di dalam doa. Nah, ketika ada orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik besar. Berdoa meminta kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Karena doa adalah puncak ibadah. Doa adalah inti ibadah, dan dia ibadah itu sendiri. Makanya sering disebutkan ibadah itu dalam konteks doa. Sebagaimana dalil yang dibawakan oleh Syekh, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sering doa itu ibadah digunakan dengan konteks doa. Karena memang ada riwayat mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena di dalam berdoa itu merupakan langkah awal agar kita tahu cara beribadah yang benar. Antum kalau ingin bisa beribadah dengan baik dan benar, maka belajarlah dari berdoa. Rukun ibadah apa? Ada berapa? Rukun
rukun di dalam beribadah ada berapa? Ada 3. Yang pertama cinta, kedua takut, ketiga berharap. Al-mahabbah, al-khauf dan ar-roja. Nah, ketiga-ketiga ini bisa antum aplikasikan di dalam berdoa. Ketika orang berdoa, maka besarlah rasa cintanya, pertundukannya kepada Allah. Cinta itu adalah pengagungan, kan? Orang yang berdoa pasti akan mengagungkan. Ya. Sebagaimana adab dalam berdoa adalah diawali dengan puji-pujian. Ya, di dalam adab berdoa adalah dibaca puji-pujian. Dan orang dalam berdoa dia menundukkan dirinya serendah-rendahnya. Bahkan posisi yang paling mulia ketika orang berdoa kapan? Ketika sujud. Betul-betul dia sejajarkan keningnya dengan ujung jarinya. Hanya ketika bersujud. Bayangkan itu bentuk penghinaan diri serendah-rendahnya di depan Allah. Awak dalam kondisi apa saja, pasti selalu awak tinggikan kepala dengan kaki. Lalu mana? Lama pakai bantal, ya kan? Itu dia. Sampai lalu saya ditinggikan kepala. Tapi ketika sujud, kita sejajarkan kaki kita dengan kepala kita. Itu bentuk apa? Perendahan diri kita di hadapan Allah. Bahkan doa kita ketika itu apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Rabb yang maha tinggi. Maka ini langkah pertama. Dan yang kedua, orang kalau berdoa pasti dia itu betul pengharapan. Ketika dia berdoa sangat berharap doanya dikabulkan. Kemudian demikian juga ketika orang berdoa pasti dia itu sangat khawatir kalau doanya tidak dikabulkan. Maka ini agar tahu cara beribadah, maka mulailah dengan berdoa. Maka dengan berdoa ini adalah langkah awal agar bagaimana kita itu bisa merealisasikan 3 rukun di dalam ibadah. Karena di dalam ibadah itu harus ada pengagungan, harus ada rasa takut, harus ada rasa harap. Orang yang beribadah hanya dengan rasa cinta saja, maka itu ibadahnya sufi. Orang yang beribadah hanya dengan rasa takut saja, maka itu ibadahnya haruriyah, orang khawarij. Orang yang beribadah dengan rasa harap saja, maka itu ibadahnya orang murji'ah. Makanya ahlus sunnah dia beribadah dengan cinta, takut dan harap. Nah, ketika orang beribadah atau berdoa kepada selain Allah, maka dia telah masuk ke dalam syirik besar. Makanya berdoa kepada kuburan itu adalah syirkul akbar. Tak boleh. Ya, maka apabila ada saudara kita minta-minta di kuburan, maka disuruh dia itu bertaubat. Ya, kita nasihati, kita dakwahkan, kita larang dia, tak boleh. Kemudian itu diantara dalilnya surat Al-Ankabut ayat 65. Silakan antum catat, nanti lihat di mushafnya. Al-Ankabut ayat 65. Dalil tentang syirik di dalam doa. Kemudian yang kedua, syirik di dalam niat. Syirik di dalam niat atau keinginan. Yaitu menunjukkan ibadah kepada selain Allah, memaksudkan atau meniatkan ibadah kepada selain Allah. Syirik di dalam niat. Orang yang beribadah hanya menginginkan dunia saja. Tidak ada dia bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Nanti ada bedanya syirik niat ini dengan riya, ada nanti. Orang kalau riya, dia ada niatnya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah, namun tercampur dengan ingin dipuji orang. Ini syirik kecil dia nanti. Tapi orang yang berbuat syirik besar di dalam syirik niat ini, betul-betul dia itu ya beribadah hanya untuk mendapatkan dunia saja. Sebagaimana dalilnya surat Hud ayat 15 dan 16. Surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya. Ya.
Surat Hud ayat 15 15 dan 16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama tentang syirik besar yang berupa niat di dalam ibadah. Ya, dia beribadah itu hanya tujuan mendapatkan dunia saja, bukan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dia tidak mengharapkan pahala. Beda dengan orang yang riya. Dia di satu sisi mengharapkan pahala, namun ada berharap pujian manusia. Kalau dia hanya betul-betul mengharapkan pujian manusia saja, mengharapkan dunia saja, maka ini syirik besar. Kemudian syirik yang ketiga, syirik ta'ah. Syirik di dalam ketaatan, yaitu mentaati selain Allah dalam hal bermaksiat kepada Allah. Mentaati selain Allah dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikhawatirkan ya ketika bahayanya orang yang fanatik kepada guru-guru atau ustaz-ustaz tertentu dan dia mentaatinya sedangkan tidak ada landasannya dari kitabullah dalam bermaksiat kepada Allah. Contoh, dia ditahzir untuk membenci Ustadz A, dia mentahzir untuk membenci kawannya, dia putuskan hubungan, padahal dalilnya tidak dibenarkan di dalam Islam. Dia taati itu, maka sama dia menjadikan apa? Ustadznya itu tandingan bagi Allah SWT. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 31. Apa kata Allah? Ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Dia menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, yaitu yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama tafsiran ini bentuknya apa? Rahib-rahib itu, ya pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan mereka juga mengikutinya. Kemudian mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apabila dalam perkara ini ditaati, maka dia telah menjadikan seseorang itu tandingan-tandingan bagi Allah di dalam hal ketaatan. Makanya Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, pakai kata ati'u. Sedangkan taat kepada ulil amri ini siapa? Ulama dan umara. Ulama yang memimpin masalah agama, umara yang memimpin masalah dunia, pemerintahan. Itu yang ulil amri itu ada dua, ulama dan umara. Ulama pemimpin agama, umara dalam pemimpin perkara dunia. Nah, taat kepada ulama atau taat kepada pemerintah di dalam hal ketaatan kepada Allah. Kalau menyelisihi, maka tidak boleh ditaati. Kalau tetap ditaati juga dalam hal bermaksiat kepada Allah, melanggar syariat Allah, padahal bertentangan dengan wahyu, maka sama dia telah menjadikan apa? Ya, ulama atau umaroknya itu, pemimpinnya itu adalah arbabam min dunillah. Silakan dilihat di dalam surat At-Taubah ayat 31. Maka tidak boleh kita mentaati siapa saja dalam bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, la ta'atil makhluk fi maksiatil khaliq, atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Ya, kalau ada orang yang memperingati kita, mungkin karena dia sayang ke kita, tanyakan, mana dalil antum? Kenapa tidak boleh? Mana dalilnya? Tanyakan itu, dalil. Jangan kecil ustaz, jangan. Tanyakan dalilnya, apa hujahnya? Pertama tanyakan mana dalilnya, yang kedua mana salafnya. Antum disebut salafi karena ada
salaf yang antum ikuti. Ya, antum melarang seseorang, mana dalil untuk melarang? Kemudian siapa salaf antum? Itu kaidahnya. Jangan fanatik buta, tidak boleh, haram. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, barang siapa yang mengikuti mazhab tertentu dan dia meyakini itu yang mutlak, dia ikuti dari awal sampai akhir dengan meninggalkan mazhab yang lain atau kebenaran dari sisi mazhab yang lain, maka sungguh dia harus bersyahadat lagi. Nah, ini bahayanya fanatik itu, taklid kepada mazhab tertentu, taklid kepada ustadz tertentu, taklid kepada ya hal-hal yang tertentu, imam tertentu, ulama tertentu, maka ini haram. Kita taati kalau dia di atas kebenaran, di atas manhaj salaf, di atas Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh salaful ummah. Ini harus kita pelajari baik-baik. Ya. Kemudian yang keempat, syirik di dalam cinta, syirkul mahabbah namanya, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal cinta. Dia sangat cinta kepada istrinya sehingga dia bermaksiat kepada Allah karena itu. Tidak boleh. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 165. Maksud syirik cinta ini adalah dia tidak mencintai apa yang Allah cintai dan tidak membenci apa yang Allah benci. Ini yang masuk syirik cinta itu. Ya. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, kemudian dia malah membenci orang yang berbuat ihsan. Berarti dia telah, kalau dia mentaati hal dalam perkara ini, berarti dia telah berbuat syirik. Ya, makanya setelah perkara ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di perkara yang ketiga tentang al-wala wal bara, benci dan cinta karena Allah SWT. Mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Ini pembahasan yang sangat dalam nanti. Kemudian ya, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada sekelompok orang yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah di dalam hal kecintaan. Ya, syirik cinta ini berbahaya, makanya banyak pujangga itu jatuh dalam syirik cinta. Ya, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mencintai hartakah, mencintai istrinya, mencintai gurunya, mencintai apa, tetap dia bela mati-matian, padahal sudah jelas salah, maka ini tidak boleh. Ya, ada banyak orang ya mencintai saking besar cintanya, kemudian dia membela, tidak boleh. Kalau memang salah, kita tetap salahkan. Ya, siapapun orangnya, ya, orang tua kita, siapa saja, maka tidak boleh kita, meskipun kita mencintainya, tidak boleh kita mentaatinya berlebih-lebihan. Kemudian macam-macam syirik kecil lagi. Syirik kecil itu ada dua. Yang pertama, syirik zahir dan syirik khafi. Syirik zahir ini maksudnya syirik yang tampak. Syirik zahir artinya syirik yang tampak. Sedangkan syirik yang khafi adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang tampak yaitu dalam berupa bentuk ucapan dan perbuatan. Syirik yang nampak ada dua, berupa ucapan dan perbuatan. Berupa ucapan contohnya bersumpah dengan selain nama Allah. Demimu, duhai kekasihku. Nah, ini kalau dia bersumpah ini haram, ini tidak boleh, syirik. Ya. Antum pernah ngecek itu? Tidak ya? Jangan. Makanya kata Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau telah berbuat syirik. Kemudian juga ucapan Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Artinya apa? Kalaulah bukan karena Allah dan karena engkau, maka ini
syirik. Ya, berarti dia menyamakan apa? Allah dengan makhluk. Contoh, kalaulah nak diapak dan karena Allah, maka ini saya tak akan sehat. Maka ini syirik kecil. Tapi kalau ucapannya meniko saya, kalau nak diapak ndak kacega ambodo. Ini apa ini? Syirik besar. Bedanya kan? Kalau dia mengucap, alangkah banyaknya orang yang mengucapin hal demikian. Kalau ndak angku tak selama bodoh. Hah? Ini syirik besar. Tapi kalau dia mengatakan ini, kalau ndak diangku dan karena Allah, maka ambo nasihat. Iku apa tuh? Syirik kecil. Yang benar apa? Kalaulah bukan karena Allah, kemudian karena apa? Nah, maka ini yang dibolehkan. Jadi waw diganti dengan summa dan dengan kemudian. Kalau dan berarti menyetarakan, sedangkan kemudian berarti pengikutan. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian karena usaha kita, maka ini boleh. Tapi kalaulah bukan karena Allah dan karena Allah, dak kajalan dakwah go. Ini syirik besar. Syirik kecil. Apalagi dengan ucapan, alangkah banyak orang yang mungkin tanpa sengaja mengucapkan, kalau ndak diampo gua, ndak jalan dakwah gua. Ini syirik besar itu. Ada orang yang mungkin keselio ndak sadar dia ngucapin itu. Wallahi akhi, ada akhi. Dan anak sendiri pernah mendengarnya. Kalau ndak dek gara yayasan ampo gua ndak jalan dakwah. Iku syirik besar akhi. Alangkah banyaknya orang tanpa sadar mungkin, ya, kita bersunuzon mungkin dia tidak sadar. Ya. Makanya penting kaji tauhid. Makanya jangan tinggalkan kaji tauhid. Banyak orang yang tanpa sadar. Ada juga orang mengatakan kalau tidak ada dana tidak bisa jalan dakwah. Ada tidak seperti itu? Ini gawat ini. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Kalau dia ucapannya dakwah itu butuh dana, ini benar, memang butuh dana. Tapi dakwah kok tidak bisa jalan tanpa dana. Wah, ini udah gawat antum. Ini hati-hati ucapan-ucapan ini. Kemudian itu yang berupa ucapan dan perbuatan adalah bentuknya dengan memakai jimat-jimat. Asalnya itu adalah syirik kecil. Dengan catatan, kalau dia berkeyakinan jimat itu hanya perantara saja, sebagai sebab saja, maka ini syirik kecil. Kalau dia berkeyakinan itulah betul-betul yang menyelamatkannya, maka itu syirik besar. Ya. Oke, kalau dia berkeyakinan itulah yang mendatangkan, maka itu syirik besar. Namun itu hanya sebatas perantara saja, maka ini syirik kecil. Nah, di antara itu contohnya memakai jimat, syirik kecil yang nampak ya. Kemudian yang tersembunyi adalah ada 3. Riya, sum'ah dan ujub. Riya dan sum'ah ini apabila dikerjakan berarti dia telah melanggar atau tidak merealisasikan firman Allah, iyyaka na'budu. Orang yang berbuat riya dan sum'ah berarti dia tidak merealisasikan, tidak mengamalkan firman Allah, iyyaka na'budu. Sedangkan orang yang berbuat ujub, dia tidak merealisasikan, tidak mengamalkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in. Apa arti riya? Beribadah ingin dilihat orang atau memperlihatkan amalan kepada orang. Antum selfie di kajian, hati-hati antum. Antum datang kajian itu antum foto, antum sebar. Ini bisa jatuh kepada riya. Ya, apalagi antum haji dan umroh, antum selfie di depan Ka'bah. Ka'bah titip salam nih, share. Ini riya antum, hangus amalan antum nanti. Atau apalagi dalam puasa kan? Yang sum'ah, banyak orang banyak sum'ah dalam puasa ini. Alhamdulillah sudah khatam 30 juz, share. Ini sum'ah itu. Apa arti sum'ah? Memperdengarkan amalan. Menyebut-nyebutkan
amalan yang dia lakukan. Itu sum'ah. Alhamdulillah puasa hari ini lancar, share. Nah, jangan lagi ya, apalagi ini bulan Ramadan besok insya Allah ini. Jangan sembunyikan kebaikan antum sebagaimana antum menyembunyikan keburukan antum. Jangan share itu. Sekarang orang sibuk share kan semuanya. Ya, jangan. Tahadus bi ni'mah Ustaz. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan ada putra nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Itu nikmat apa? Nikmat dalam hal dunia. Antum kalau ada orang bagi antum auto expander, antum foto, share, alhamdulillah mau di auto ada orang, silakan. Itu yang dimaksud, bukan ibadah. Ibadah itu harus disembunyikan. Ibadah itu disimpan, cukup Allah yang tahu. Kenapa? Sedikit-sedikit share kan, umroh, share, kajian, share. Seharusnya yang antum share itu di kajian apa? Faedah kajian, bukan foto kajian. Ini banyak sekarang ini yang keliru, maka hati-hati ini. Kemudian antum juga ya, sebagaimana Syekh Soleh Fauzan pernah ditanya, ya Syekh, apa hukumnya orang yang lagi sholat kemudian dia memvideokannya sendiri? Langsung Syekh mengatakan apa? Riya. Ini ada di YouTube itu fatwa Syekh Soleh Fauzan ketika beliau ditanya tentang itu, riya. Makanya dia berhati-hati ya, berhati-hati. Ya, karena kalau ujub apa artinya? Takjub dengan diri sendiri, takjub dengan amalannya, ya, sehingga lupa dengan Allah. Kalau antum takjub dengan mengingat Allah, maka antum tidak jadi ujub. Kalau antum takjub dengan amalan antum, lupa dengan Allah, nah itulah ujub itu. Nah, ujub itu adalah orang itu mempersekutukan Allah dengan dirinya. Sebagaimana ya di dalam surat Al-Qasas ayat 78, ucapan Qarun. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat harta ini karena kepandaianku. Dia menyandarkan apa? Nikmat dia peroleh itu karena dirinya sendiri. Nah, itulah yang ujub itu. Ya. Dia lupa dengan Allah. Makanya tadi kita katakan orang yang ujub berarti dia tidak merealisasikan, tidak mengamalkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in. Apa wa iyyaka nasta'in? Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Nah, itulah ringkasan ya tentang kajian kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberikan kita pemahaman, karena puncak ilmu adalah paham. Puncak ilmu adalah paham. Ya, semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita. Karena pemahaman itu anugerah. Tugas kita belajar. Sedangkan paham itu Allah yang berikan. Karajuan saya karajuawa, jangan diurus kerja Allah. Ustaz, ampunlah lamu kajian Ustaz, tidak paham-paham. Sedangkanlah lamu ngaji, saya tidak paham, apalagi malah mengaji. Ustaz, ampunlah ngaji, saya tidak paham-paham Ustaz. Tahu saya datang kajian, karena perintah. Antum kalau tahu akhi, belajar itu adalah perintah Allah, antum tidak akan malas datang kajian. Allah yang memerintahkan loh. Allah yang perintahkan. Di antara dalilnya apa? Firman Allah SWT kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan kuat. Artinya pelajari sungguh-sungguh. Nabi Yahya aja diperintahkan oleh Allah, apalagi kita. Ini dalil-dalil bahwasanya belajar itu wajib, terutama ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu yang paling wajib yang perlu kita pelajari. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita pelajari ini diterima oleh Allah SWT, dan apa yang antum usaha tadi antum berikan, semoga antum masuk ke dalam firman atau kepada hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Makanya kalau apabila antum dijauhkan dari majelis ilmu, maka tangisilah diri antum. Orang yang luput dari majelis ilmu berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Orang yang dijauhkan dari majelis ilmu berarti dia ya tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Karena Nabi mengatakan, siapa yang diinginkan jadi orang baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan di agama.
Makanya kalau antum dimudahkan belajar, berarti Allah ingin antum menjadi orang baik. Kemudian sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Ya, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.